Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ketemu lagi bareng gue Abdul Haris dalam tendangan bebas Muais. Kali ini gue mau bahas persiapan tim nasional Indonesia jelang dua laga penting lawan Australia di Sydney International Stadium tanggal 20 Maret ya, hari Kamis tuh. Kemudian ada lawan Bahrain di Jakarta di GBK tanggal 25 Maret hari Selasa habis taraweh. Kalau nggak salah kick off-nya nanti jam 20.30 ya, cukup malam ya. Ya, jelang pertandingan ini kan kita tahu PSSI dan Kemenpora sedang mengebut naturalisasi 3 pemain. Kabarnya hari ini, di hari Jumat ini, Presiden Prabowo akan taken Kepresnya, dan rencananya mereka bertiga ini, Dan James, kemudian ada Joy Pelupesi dan Emil Audero, ini akan disumpah di Italia kabarnya itu di tanggal 10 Maret nanti, ya, artinya beberapa hari mendatang. Harapannya prosesnya bisa cepat, kemudian bisa didaftarkan untuk bisa menghadapi Australia dan juga Bahrain. Nah, kita perlu bahas apa sih pengaruhnya dengan masuknya 3 pemain baru ini, 3 pemain plus 4 ya kalau kita hitung Ole Romeni. Ole Romeni sudah resmi, sudah proses naturalisasi sudah selesai dan dia bisa masuk ke dalam squad, sudah bisa dipastikan ikut. Kecuali kalau seandainya Ole Romeni cedera ya, mudah-mudahan jangan. Ya, kalau oleh Romeni tentu ini sebuah tambahan yang sangat-sangat positif karena kita butuh tambahan di lini depan, apalagi lawan Australia kan ada pemain yang absen. Ragnar Oratmangun dipastikan absen karena akumulasi kartu. Sehingga dengan masuknya oleh Romeni ini tambahan yang sangat pas, sangat cocok ya, paling tidak menggantikan peran dari Ragnar Oratmangun. Ya, dan mudah-mudahan oleh Romeni juga bisa menambah puzzle kita yang sangat-sangat dicari, yaitu pemain bernomor punggung 9. Memang oleh Romeni ini bukan pemain bernomor punggung 9 ya. Dia cenderung pemain-pemain bernomor punggung 10 atau pemain winger. Karena saat main di Belanda dia juga sebagai winger, saat main di Inggris di Oxford juga dia cenderung dimainkan sebagai winger ataupun second striker. Dan dia sudah cetak gol kemarin lawan Coventry City ya, meskipun Oxford kalah 1-2 di lanjutan divisi Championship Liga 2-nya Inggris. Nah, di sini kita bisa lihat ada potensi oleh Romeni bisa memperkuat tim kita ya. Artinya tambahan di lini depan akan semakin bagus. Nah, bagaimana dengan 3 pemain ini? Joy Pelupesi, seorang gelandang bertahan, kemudian ada Dan James, pemain Go Ahead Eagles, yang seorang bek kiri, dan Emil Audero, kiper Palermo sekarang ya. Nah, kalau menurut gue ini 3 pemain tentu akan menambah ketebalan skuad kita. Kedalaman skuad akan semakin tebal, semakin bagus. Pilihan untuk pelatih Patrick Kluivert dan juga 2 asistennya ya, Alex Pastor, Denny Lanzar, ini sangat bagus sekali untuk bisa menambah kedalaman skuad. Pilihan jadi semakin banyak. Tapi memang dengan kehadiran 3 pemain ini tentu ada beberapa nama yang harus tersingkir, pemain-pemain lokal ya. Ya, ada beberapa nama, mungkin bukan tidak mungkin pemain-pemain kesayangan Sintayong akan terdepak ya di era Patrick Kluivert ini. Dengan masuknya Dan James. Nah, ini Dan James kita tahu seorang bek kiri. Dia adalah bek kiri yang bisa dikatakan bek kiri murni ya. Posisinya, kecenderungannya dia banyak bermain di posisi bek kiri itu. Nah, di posisi tersebut sudah bertumbuk banyak pemain. Yang menjadi starter kan biasanya Verdong, Calvin Verdong. Nah, kalau gue pikir Calvin Verdong akan sulit tergantikan ya. Dia akan menjadi pilihan utama untuk pelatih Patrick Kluivert ya. Karena kita tahu selama membela timnas juga fighting spiritnya luar biasa, kontribusinya juga sangat bagus, termasuk salah satu kontribusi yang kita ingat adalah asisnya kepada gol Marcelino Ferdinand menghadapi Arab Saudi ya beberapa bulan lalu, gol kedua. Nah, Calvin Verdong
bisa dibilang tidak tersingkir ya, tidak tergantikan. Nah, ada pemain lain di posisi bek kiri itu ada Nathan Choaon, ada Saint Patinama, ada Pratama Arhan. Nah, tiga bek kiri yang harus bersaing untuk bisa masuk line up. Nah, ini yang jadi pertanyaan, siapa yang tersingkir ya? Gue lihat kemungkinan besar kalau Saint Patinama ya dia operasinya memang back kiri ya. Sementara Nathan bisa digeser sebagai back tengah ataupun gelandang bertahan, gelandang tengah ya. Center midfield juga dia bisa main. Artinya Nathan cenderung gue pikir masih aman lah. Meskipun Nathan juga potensi untuk tergeser cukup tinggi ya, karena di Swansea dia juga tidak mendapat menit bermain yang cukup. Nah, tapi yang paling rawan kalau menurut gue adalah Pratama Arhan. Pratama Arhan dia di posisi bek kiri. Kalau kita lihat dia banyak menit bermain ya bersama Bangkok United. Tapi kalau bersaing dengan Saint Patinama, Dean James, Calvin Verdong kayaknya agak sulit. Ini yang menurut gue Pratama Arhan bisa jadi menjadi salah satu pemain kesayangan Sintayong yang akan tersingkir. Kemudian di posisi gelandang yang akan diisi oleh Joy Pelupesi. Joy Pelupesi ini kalau menurut gue dia pemain pengganti ya. Tadinya kan Patrick Kluivert ingin mendapatkan Jairo Redowell, tapi ternyata prosesnya agak sulit. Jairo ini tidak bisa melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk bisa menjadi WNI. Dan juga kabarnya agak rumit seperti apa yang pernah dijalani oleh Martin Paes, sehingga ditunda dulu lah prosesnya. PSSI lagi pelajari bagaimana caranya untuk bisa melengkapi berkas-berkas yang dimiliki oleh Jairo, sehingga saat di-apply proses naturalisasi itu tidak terganjal di FIFA nanti. Nah, akhirnya gantinya adalah Joy Pelupesi. Memang kalau kita nilai usianya sudah tidak muda lagi, 31 tahun, tapi peran gelandang bertahan ini yang sepertinya sangat dibutuhkan oleh Patrick Kluivert, sehingga kenapa Joy Pelupesi ini masuk dalam proyek naturalisasi kali ini. Dan di posisi itu sebetulnya udah banyak ya. Kalau kita lihat ada Ivar Diener bisa main sebagai gelandang bertahan. Kemudian juga ada Nathan bisa main di gelandang bertahan. Bahkan Tom Hai juga saat main di Heerenveen dia seringkali dimainkan sebagai gelandang bertahan, meskipun tidak bisa dibilang DM murni ya. Dia bisa dibilang sebagai libero midfielder ya, libero playmaker ya. Karena mirip-mirip Andrea Pirlo di era kejayaannya. Nah, mungkin di situ yang akan coba dilengkapi oleh Patrick Kluivert. Sementara Emil Audero, dengan masuknya Emil Audero ini tentu akan mempersengit persaingan di posisi kiper. Karena di posisi kiper ini kita ada Nadeo, ada Martin Paes, jangan lupa. Ada Martin Paes, ada Muhammad Riyandi, Adi Satrio, Sahrul Trisna, Hernando Ari. Ya, gue pikir salah satu nama dari mereka-mereka itu kemungkinan besar tersingkir. Martin Paes ya, ini tentu akan dipanggil ya kalau dia tidak cedera. Martin Paes, kemudian Emil ya, kalau Emil masuk, Emil dan Martin Paes ini akan bersaing untuk memperebutkan siapa yang layak jadi kiper utama. Kalau menurut gue sih, gue lebih prefer masih Martin Paes. Kenapa Martin Paes lebih gue pilih ketimbang Emil Audero sebagai kiper utama? Karena tentu butuh adaptasi ya untuk bisa mengenali karakter permainan tim, dan Martin Paes sudah melakukan itu di putaran ketiga ini. Bahkan sejak beberapa pertandingan Martin Paes tampil sangat luar biasa ya saat dia debutnya saat lawan Arab Saudi di putaran 3 ini. Artinya dia tentu sudah sangat mengenal karakter permainan rekan-rekannya. Kalau Emil tentu akan adaptasi lagi, agak sedikit berisiko. Nah, siapa yang tersingkir? Nah, ini dia antara Nadeo, Hernando, Adi Satrio atau Sahrul Trisna. Ini tentu nanti pelatih Patrick Kluivert dan asistennya ya
akan melihat siapa yang layak menjadi kiper ketiga. Feeling gue yang akan dipanggil kiper cuma 3 ya. Karena ini kan cuma 2 pertandingan. Kemungkinan besar kalau 26 nama yang dibawa, ini kiper hanya 3. Dari beberapa nama tersebut ya, yang paling mungkin untuk bisa masuk kemungkinan besar salah satu dari 2 nama, Nadeo Argawinata ataupun Hernando Ari, karena kita tahu 2 nama ini adalah 2 nama kiper yang kerap jadi pilihan utama di era Sintayong sebelum datangnya Martin Paes. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, dengan komposisi seperti ini, kans Indonesia untuk bisa memetik poin maksimal ya di 2 laga ke depan ini, lawan Australia tanggal 20 Maret di Sydney, kemudian lawan Bahrain 25 Maret di GBK di Jakarta. Ini kita cukup besar kansnya untuk bisa dapat poin ya, paling enggak lawan Australia 1 poin lah. Karena kenapa gue pikirkan kita untuk dapat poin cukup besar, karena Australia sangat dipusingkan dengan badai cedera yang menimpa tim mereka ya. Setidaknya ada 11 pemain utama mereka yang harus berurusan dengan tim medis. Ada Harry Sotar ya, seorang center back, ini sangat tinggi sekali, jangkung, ini pemain 2 meter, tinggi badannya dan kuat dalam duel udara, sangat berbahaya kalau ada corner, ada set piece ya. Dan kemudian ada Alessandro Sirkati, ada Thomas Deng, Jordan Boss, Connor Metcalf, Kusini Yengi, striker Portsmouth juga tidak bisa tampil kemungkinan ya karena cedera. Destori Iran Kunda, striker Grasshopper, juga tidak bisa dibawa kemungkinan. Riley McGree, Matthew Ryan, Cameron Burgess, Hayden Matthews, 11 orang. Tentu ini jadi PR besar buat pelatih Australia, bagaimana cara menyusun tim mereka, karena sampai sekarang pun pelatih mereka Tony Popovic belum melakukan pemanggilan pemain ya. Nah, ini jadi suatu hal yang nilai plus lah, modal buat Indonesia, walaupun kita nilai ini tentu tetap tidak mudah karena Australia adalah Australia. Meskipun mereka kehilangan 11 pemain, mereka tentu punya 11 pemain lain yang juga tidak kalah kualitasnya. Tetap tidak bisa kita pandang sebelah mata. Ya, kalau kita bisa dapat 1 poin saja lawan Australia, kemudian lawan Bahrain kita bisa menang di GBK, tentu ini jadi sebuah modal positif untuk kita bersaing memperebutkan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di 3 negara ya, di Amerika, Meksiko, dan Kanada tahun depan. Ya, dan karena di pertandingan-pertandingan lain juga rival-rival Indonesia, Arab Saudi, kemudian juga Bahrain, China, dan juga Australia, ini masih akan saling bertempur. Dan beberapa di antara juga mereka masih akan menghadapi Jepang. Kalau Jepang ya sudahlah, dari 2 tiket lolos langsung, ini 1 sudah jadi milik Jepang lah. 1 tangan Jepang sudah pegang ini tiket. Mereka dari 6 pertandingan dapat 16 poin, sangat jauh jaraknya dari Australia yang ada di peringkat 2 ya. Australia 7 poin, Indonesia di peringkat 3 6 poin, kemudian Arab Saudi, Bahrain, China dengan 6 poin, semuanya sama dengan Indonesia. Artinya kalau 2 pertandingan ke depan di bulan Maret ini, lawan Australia 1 poin, lawan Bahrain 3 poin, 4 poin kita dapat, kans masih sangat terbuka. Jangankan untuk lolos melalui putaran 4, lolos langsung saja masih sangat terbuka. Ya, ini yang kita harapkan ya. Tapi juga kita tidak bisa menganggap remeh Bahrain. Bahrain sudah melakukan pemanggilan pemain ya. Pelatih mereka Dragan Talazic sudah memanggil 26 nama dan ada 1 nama pemain muda ya. Sayyid Al-Wade, ini usianya masih 16 tahun. Ya, tapi juga tidak bisa dianggap remeh. Dia pemain yang berkarir di Villarreal ya, di Spanyol, di tim mudanya Villarreal, dan harus diantisipasi juga. Mungkin
belum jadi pemain utama. Dan juga ada pencetak gol ke gawang Indonesia, Muhammad Marhun, yang dipanggil oleh Dragan Talajik, pelatih mereka ya. Tentu ini akan jadi sebuah tantangan tersendiri buat Indonesia. Kita saat main di Bahrain, di Rifa, di Manama, hampir menang. Kalau saja tidak ada kontroversi yang dilakukan pelatih wasit Ahmed Alkaf asal Oman ya, tentu kita sudah menang karena sampai menit 90 plus 6 kita masih unggul 2-1. Dan saat itu additional time-nya harusnya 6 menit ya, tapi Ahmed Alkaf belum meniup peluit sampai 90 plus 9 golnya Bahrain. Ya, tapi ya sudahlah. Yang berlalu sudah berlalu, sekarang tinggal bagaimana kita memaksimalkan pertandingan ini. Bukan tugas yang mudah tentunya buat pelatih Patrick Kluivert, tapi kita doakan yang terbaik buat pelatih Patrick Kluivert dan asistennya. Tentu ada Alex Pastor, ada Daniel Lanzat ya. Dan gue pikir walaupun Patrick Kluivert secara kurikulum vitae track recordnya masih belum mentereng ya, masih sangat minim sekali pengalamannya, tapi ada Alex Pastor yang dikenal di Belanda ini sebagai ahli taktik. Gue pikir nanti Patrick Kluivert akan berfungsi sebagai manajer tim ya, atau sebagai punya fungsi untuk bisa yang dipergunakan adalah kewibawaannya sebagai mantan pemain besar ya, legendnya Barcelona, legendnya timnas Belanda. Tapi urusan taktik akan lebih banyak dipegang oleh Alex Pastor. Mudah-mudahan Alex Pastor bisa dapatkan taktik terbaik ya, karena kita tahu dengan reputasinya pernah bawa Sparta Rotterdam promosi dan beberapa klub lainnya juga cukup bersinar di tangan Alex Pastor. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa mendapatkan target yang sangat manis ya, lolos Piala Dunia 2026. Oke, gitu aja gue pikir pembahasan kita kali ini. Dan kita doakan yang terbaik buat tim nasional Indonesia. Silahkan jangan lupa komen di kolom komentar. Silahkan komen apa aja. Boleh setuju, boleh ada kritik. Nggak apa-apa, kita diskusi aja. Dan ini jadi ajang diskusi buat kita. Segitu aja dari gue. Sekali lagi, tolong komen, klik like, and subscribe. Share juga ke teman-teman lu semua. Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.